Assalamualaikum sahabat netizen, selamat datang di channel Sulasi Mazida. Di sini ada kita bertiga, aku yang paling tua, Yahya, yang nomor 2, saya Firdaus, ini nomor 3, saya Fikri. Di sini kita dapat satu barang masih di kardus seperti ini. Apa ini? Ini adalah kornet sapi super kurban. Ini ya, ada tagnya sesuai syariah, praktis, penyaluran sepanjang tahun. Ya, super kurban. Jadi kita tahu Idul Adha itu ya sekitar tanggal 30-31 Juli ya. Tahu 10 Zulhijjah. Iya, sekitar 10 Zulhijjah. Jadi itu acara penyembelihannya ya, kita baru dapat jatah ya, bagian kurbannya sampai di rumah ini sekitar 3 bulan. 3 bulan setelah ya, setelah acara itu acara. Seperti yang dijanjikan. Yang mengadakan acara ini atau memproduksi produk super kurban ini itu rumah zakat ya. Jadi kita bisa, kalau ingin ikut berkurban di super kurban, bisa kunjungi webnya rumah zakat. Ya, di situ ada pilihan kambing, sapi ya kan, kemudian sapi itu ada sapi utuh, ada sapi sepertujuh, mau pilih yang rendang ya, daging rendang atau kornet ya. Ini dapatnya 2 kilo. Jadi ada kornet sapi, ada kornet kambing. Ya, ini per kalengnya 200 gram atau 2 on, isinya ada 10 kaleng. Ya, jadi total 2 kilo. Ini kita belum tahu ya, jadi kita baru mau buka. Tetapi sebelumnya itu dulu, kita mungkin mau menyampaikan atau diskusi terkait hukum kurban dan dalilnya. Ya. Ya, terkait hukum kurban ini beberapa atau yang kita yakini yaitu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, khususnya bagi yang mampu. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, yaitu barang siapa yang maknanya yaitu barang siapa yang tidak berkurban maka jangan mendekati musola kami, atau tempat sholat kami. Nah, itu sebagai tanda bahwa sangat dianjurkannya. Kalau orang mampu tidak mau berkurban, ya itu jangan dekat-dekat sama kami, atau tidak usah berjamaah bersama kami, seperti itu. Nah, terkait dalil yang ada di Al-Quran surat Al-Kautsar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang di ayat kedua itu terkait sama dalilnya berkurban, yaitu terjemah ayat kedua, yaitu maka sholatlah untuk Rob kalian atau untuk Robmu, dan berkurbanlah, wanhar, yaitu berkurban, mengalirkan darah hewan kurban. Nah, mungkin secara ringkas terkait hukum kurban dan dalilnya itu seperti itu. Mungkin sebelum dibuka bisa Ya, ngobrol dulu nih, dikit. Kelanjutannya dari itu kan adalah pada hari soal hari acaranya ya, hari penyembelihan, kemudian hari penyaluran. Nah, jadi kenapa kok ya ada praktek seperti produk super kurban ini gitu kan ya, penyaluran sepanjang tahun ya kan, salah satunya tadi tagnya seperti itu.
mungkin ada contohan di Iya, ya. tempat lain, di negara lain barangkali gitu. Ya, Jadi kalau terkait acara penyembelihan kan tetap di hari H Idul Adha dan ditambah 3 hari sesudahnya, nah, hari tasyrik. jadi, Nah, soal penyaluran tidak terikat tanggal-tanggal itu ya. iya, ya, enggak. Jadi yang tadi sudah kakak sampaikan, hari penyembelihan itu kalau di total ada 4 hari, dari tanggal 10 yaitu hari Idul Adha-nya, dan hari tasyrik 11, 12, 13. Namun untuk pendistribusian daging atau penyaluran daging itu tidak terikat pada waktu-waktu itu, namun lebih fleksibel. Khususnya mungkin ya yang sudah kita tahu bahwa daging ini kan makanan yang ya bisa dibilang relatif mewah gitu, jadi mungkin tidak bisa dinikmati oleh orang yang kurang mampu setiap hari. Dan untuk masa ini itu seperti perkotaan atau di yang pusat-pusat orang banyak itu rata-rata jadi orang kaya terkumpul di situ. Nah, inisiatif untuk mendistribusikan daging lebih jauh lagi untuk menjangkau orang-orang yang di daerah terpencil lagi itu adalah hal yang bagus dan pastinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan karena memang tidak ada larangan dalam penyaluran atau enggak, penyaluran itu tidak dibatasi oleh waktu, jadi ini adalah inisiatif yang bagus. Seperti yang mungkin pengalaman kami pada saat musim haji, yaitu di Arab Saudi sana, itu bagi orang yang melakukan haji tamattu atau haji qiron itu disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, banyak Itu yayasan terhitung kurban. Itu terhitung Kan ada istilah dam hadiah. itu terhitung hadiu yaitu hewan kurban yang didatangkan ke tanah suci untuk disembelih atas nama Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau misalnya dam itu lebih ke arah yaitu haji, yaitu orang yang melakukan haji itu melanggar wajib haji. Nah, maksudnya seperti kayak memakai memakai penutup kepala pada saat ihram, memakai wangi-wangian, nah, seperti itu. Tapi kita tidak akan ke arah sananya. Namun yang tadi itu pada saat musim haji itu banyak sekali yayasan atau muasasah bahasa Arabnya itu yang menyediakan jasa atau menyediakan paket kurban untuk orang-orang yang ingin berkurban atau ya, entah hadiut atau dam. Berarti sebetulnya kalau secara itu tanggung jawab pribadi kan ya, karena dam apa hadiut. Cuma secara istilahnya personil yang menyalurkan ini, mereka ya mengelolanya bahkan mungkin campur ya, nggak hanya hewan yang hadiu itu tadi ya. Jadi ya karena sangat banyaknya yang pasti yang menyembelih kurban, dan yang penting atas nama siapa disembelih, gitu. Tapi pastinya dicampur, nah ini itu hadiu itu dan kurban. Nah, dan yang menurut info yang saya dapat, jadi beberapa muasasah itu menyalurkan daging kurbannya itu ke luar Saudi, yaitu seperti contoh ke Afrika. Nah, itu pastinya kan juga membutuhkan waktu yang lama, dia itu di atas atau melewati hari tasyrik. Nah, itulah contoh praktik penyaluran kurban untuk keluar daerah dan membutuhkan waktu yang lebih lama atau melewati hari tasyrik. Seperti itu kalau terkait yang berarti kita tahu kan memang ada resiko, yaitu
perjalanan yang panjang gitu kan, prosesnya lama. Ya inovasi seperti super kurban ini gitu kan, daging kaleng kan. Nah itu cara untuk mengawet daging kan. Jadi apalagi kondisi Indonesia itu kan medannya kan nggak menentu ya kan. Kita kalau misalnya ke pedalaman di Indonesia Timur itu ya kayak ceritanya mungkin ada yang kenal Ustadz Fadlan Garamatan, kalau dakwah ke pedalaman tuh ya perjalanannya sampai hitungan bulan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada kondisi seperti itu ya, tantangan seperti itu, ini memang inovasi ya untuk mengawet daging itu. Nah, terus bagi yang info juga nih, mungkin bagi yang netizen yang mau mencari info lebih lanjut terkait layanan super kurban ini, bisa mengunjungi gimana di webnya Rumah Zakat ya. Nggak apa, saya cuma intinya itu bisa dicari webnya Rumah Zakat. Ya. Iya. Nah, seperti ini kan seperti sepertujuh sapi ya. Waktu itu harganya 2.675.000 pada tahun 2020. Iya, tahun 2020. Jadi kita belinya itu transfernya itu sebelum Idul Adha. Ya. Di webnya itu ada batas transfer dan sampainya sekitar 3 bulan. Mungkin sebelum dibuka kita mau bilang apa ya, opini kita sendiri kan, kurang kelebihannya. Oh iya, ya mungkin kelebihannya itu praktis, itu nggak usah capek-capek cari-cari yang harga berapa gitu, terus nyembelih sendiri, terus juga awet kan pastinya, insya Allah. Nah kalau kekurangannya kira-kira ya itu lama itu ya. Lama, terus itu kita tidak menyaksikan penyembelihan Oh itu. Iya. Soal itu. Oh ya, pas lagi kontak sama servisnya, kira-kira disembelihnya di mana Kak? Di antara dua daerah ya? Ada 2 kota gitu. Sebutnya Probolinggo, bukan Probolinggo lah. Satunya lagi Kupang. Jadi ada 2 tempat penyembelihan, Probolinggo atau Kupang. Jadi tapi kita tidak melihatnya ada. Kalau foto? Ya ada. Ya? Ada. Jadi Dokumentasi dan ya pokoknya intinya laporan kegiatan itu 1 bulan setelah kegiatan, setelah acara. Gitu. Ada dokumentasinya, dan ada pilihan ya, kita mau menerima bagian kita atau tidak usah. Iya, ada centang itu. Centang itu di websitenya Rumah Zakat. Jatah pekurban atau tidak. Itu ya info-info ringkas singkat yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Sekarang Mau unboxing, coba buka dilihatin dulu. Super kurban. Kebalik tulisannya. Nantinya setelah diupload kebalik nggak sih? Iya. Bismillah ya. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi kita kurbannya itu unboxing. Bisa kita share paling ya. Ini sih tulisan 070823. Itu apakah expirednya? Not for sale, tidak untuk dijual. Super kurban. Super kurban. Rumah Zakat. Kornet kurban. Ini apa ini? Ada tempat kosong. Kalau tulisannya Probolinggo, berarti kita yang di Itu ya, for sale. bukan Probolinggo ya. Ya, Probolinggo. Diproduksi oleh PT Surya Jaya Abadi Perkasa Probolinggo. Berarti ini proyeknya setahun sekali ini. Ya. Kalau di hari-hari lain ya pola yang lain. Di sini ada websitenya rumahzakat.org. .com ya, bukan .org. .org. Di sini saya lihat tuh isinya ada 10. Dan mau dibuka? Nggak usah Ya, saya. loh nggak apa-apa. Maksudnya kan Satu aja bukan ada 10. hari ini mau dimakan. Emailnya welcome@rumahzakat.org. Ya sudah, coba kalau buka. Ada juga.
Gimana cara bukanya? Ini putar gini. Diangkat aja gitu. Hah? Nah diangkat. Kadang putus. Nah gitu aja. Ya kan? Putus kan. Kalau menurutku sih nggak kayak gitu. Coba Kak. So butuh alat bantu lainnya. Enggak ada kaitnya ini. Nomor 1 angkat, nomor 2 Putar. ditarik. Cuma 2 aja. Langsung tarik. Dua. Coba kali saya. Iya, dua step saja. Ini berarti ini Nanti aku pengalaman jus langsung gitu. pluk gitu kayak yang apa itu namanya? Krim di Oh, iya. Almarai. Almarai. Kishtoh dari Arab. Krim. Nah, tuh. Ini isinya Daging. kornet. Jadi selain kornet ada apa lagi? Rendang. Ya cuma 2 pilihan masakan. Oh, rendang sama tapi di kaleng juga. Ya. Gimana Roman? Ya seperti kornet-kornet pada umumnya di pasar. Tapi bedanya ini daging kurban. Oh, berarti kalau rendang lebih berbumbu lebih Oh iya, banyak. rendang itu gimana kak? Lebih sedikit atau gimana jadinya? Yang kita. Tapi pokoknya kaleng juga. Ya paling ya 10 kaleng gini juga. Aromanya udah menggiurkan. Iya. Ini agak kayak jelly gitu. Tidak untuk dijual. Agak gimana ya? Komposisi, nah ini ada komposisinya. Daging sapinya 69,9%, air, tepung terigu, protein nabati bertekstur, serat gandum, garam, isolat protein kedelai, penguat rasa mononatrium, glutamat, rempah-rempah, gula, mengandung pengawet sulfit, antioksidan natrium, eritorbat, pewarna Ya, kayak eritrosin, jelly. pengawet natrium nitrit. Kita nggak ada sendok. Belum. Pengawetnya adalah Mau coba disendokin lah? ada yang kenal nggak apa itu natrium? Nggak ada. Pokoknya bukan natrium benzoat. Oh beda ya? Iyalah beda. Natrium benzoat. Mau dicoba disendokin? Coba aja. Didistribusikan untuk program pemberdayaan masyarakat dan siaga bencana tuh. Iya Jadi ya. menarget itu konsumennya. Kok konsumen sih? Gitu. Tapi nggak ada info ya. Jadi kalau sapi itu jadinya total berapa? Nah itu dia, nggak ada infonya. Sepertujuh dapat jadi berapa? Terus kalau misalnya tujuh pihak ini, 7 orang ini ngambil kan berarti sudah 70 kaleng. Iya, 20 kilo. Hah? 20 kilo hitungannya. 20 kilo itu Dari Eh, sapi. untuk sapi. Gimana? Jadi kalau 7 orang itu mengambil semuanya, berarti kan ada 20 kilo kornet. 20 kilo maksimal. Hmm. Nah kalau kayak gini kan 2 kilo kali 7 ya 14 kilo kan untuk jatah orang itu masih masuk lah. Ini siap makan? Enggak lah, harus dimasak dulu. Kalau rendang kayaknya siap makan deh rendangnya. Belum tentu juga. Hmm. Bisa jadi ya. Kalau rendang itu udah dimasak lama. Ya, jadi daging rendang. Daging rendang. Itu masakan atau apa Kak, pas di itunya tulisannya? Nggak tahu ya. Ya kan di supermarket juga jual daging rendang, tapi kan itu potongan daging rendang, bagian daging rendang. Tapi namanya rendang harusnya pakai bumbunya loh, kalau nggak Iya ada bumbunya. berbumbu. Cuma kan nggak Masalah ada. dimasak atau Ya enggak. nggak ada urusannya dimasak apa enggak. Di sini nggak ada saran saji. Seperti ini kan juga dia dikasih garam, penguat rasa, mononatrium glutamat, rempah-rempah, gula. Jadi bukan hanya daging aja, tapi maksudnya seperti kornet, yaitu sudah berbumbu. Nah,
semoga orang-orang yang menerima ini apa ya, Ya semoga orang-orang menerima ini ya selalu dilindungi Allah, selalu mendapat hidayah kebaikan. Dan bagi yang berkurban, tidak hanya ya kami berusaha untuk berpartisipasi dalam tahun ini, dan untuk yang 6 partisipan lain yang kita juga tidak tahu itu semoga juga kurban diterima dan yang pastinya mendatangkan ridho Allah azza wa jalla. nanti dicoba. Ya mungkin nanti kalau itu bisa kita buat video yang lain terkait Masakan masakan atau rasanya juga. Oke, cukup segitu ya. Ya. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.